Nah ini ada satu saya mau tanya ke Bapak Ibu, terutama kepada Ibu Rini dan Pak Nok. Ya. Ketika saya lihat semua video-video itu, ya, dan saya memberikan butiran-butiran ini, saya ada kayaknya suatu juster yang bicara mengenai training. Ya. Ini pengatur dari keseluruhan. Waktu itu saya ada pengatur dari keseluruhan. Apa itu? Terus saya coba olah, itu bawa dia. Nah, mungkin bisa dibantu nggak? Apa yang dimaksud dari soal itu bilang training itu pengatur dari keseluruhan. Kenapa bukan education? Kenapa di training? Ini saya bukan mancing ya, it's really, it's true. Saya dapat insight itu bahwa ini training itu pengatur dari keseluruhan, bukan education, tapi training. Mungkin Ibu Rini sebagai seorang CEO bisa jelaskan. Atau salah, barangkali juga mungkin salah saya. Ada ini apakah ada bahasa Inggrisnya sebelumnya? Enggak, Bu. Itu datang dari saya. Nyara bahasa Inggris itu datang my insight. Training itu mengatur dari keseluruhan. Itu aja. So wisdomnya apa dari situ? Kita challenge ini apa yang didapat itu benar nggak gitu ya? Oh gitu, ya. Oke. Boleh nggak saya? Ya jelas dong. Ya, sebelum yang lain ini masih berpikir ya. Jadi dalam training itu kita sebetulnya harus bisa mengarrange, ya ini mengatur. Itu adalah dalam training kita harus punya arrangement how to implement everything integrated. Jadi keseluruhan misalnya kita mau tentang free will, nanti kan free will dikaitkan sama psikis, free will dikaitkan sama hambatan, sama. Nah itu bagaimana kita mengemasnya, atau mengaturnya, mengarrange-nya itu sehingga training itu bisa merangkum pelatihan yang melibatkan berbagai variabel-variabel itu gitu loh. Saya ada sense ke situ, Grace, honestly. Tapi Ya. jelaskan lebih dalam lagi itu barusan. Karena begini, karena kalau di pendidikan ya kita, saya kebetulan di divisi pendidikan dulu ya di Konsil Kedokteran. Sebetulnya menentukan kurikulum itu kita sebetulnya harusnya tahu kompetensi apa sih yang harus dimiliki, capaiannya, outcome-nya dulu gitu loh. Jadi bukan kalau dulu kan kita dicampur pokoknya belajar mikrobiologi, belajar semua saya. Nanti ujung-ujungnya kita bisa menyarikan sendiri, kita bisa memilah-milah sendiri. Basic knowledge, that's why kurikulumnya sekarang lebih ringkas dibandingin dulu ya. Sekarang lebih ringkas. Nah, jadi di kita ini kita belum mendefine sebetulnya kompetensi apa sih yang kita harapkan. Nah, misalnya untuk free will, apa sih misalnya free will? Kita bagaimana ketika menghadapi hambatan kita mampu, kalau di ini ya, di kompetensi itu selalu pakai kata kerja. Misalnya kalau levelnya cuman sampai 3 itu mampu misalnya menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi free will misalnya. Tapi kalau sudah itu kognitif ya, tapi kalau secara implementasi aplikasinya kita mampu mempraktekkan bagaimana mengatasi free will ketika ada hambatan A, hambatan B gitu. Jadi ditentukan dulu outcome-nya apa, baru ditarik ke belakang. Oh, kalau gitu saya harus kasih teori free will-nya sampai sekian. Nanti ada trainingnya ini gitu. Kalau ini kan kita induktif ya. Jadi dari pokoknya teorinya dulu dikasih yang ada di MOTA, kemudian trainingnya ini. Tapi kita nggak tahu sebetulnya need-nya. Tadi yang sebetulnya disebutkan oleh Pak siapa tuh Pak Imbang, itu sebetulnya ada need-nya kan, ada kebutuhan masyarakatnya itu apa sebetulnya tentang MOTA ini. Yang tadi disebut bisa membuka tabir yang menyelubungi pemahaman tentang free will karena ditutup oleh adanya rukun Islam atau
rukun iman itu tadi. Nah, itu yang harus kita jadi lebih terarah gitu. Jadi kita tahu ketika di masyarakat membutuhkan itu apa sih yang harus kita pelajari. Jadi ditarik ke belakang. Itu salah satu apa ya, salah Nangkep saya, satu teorinya gitu. Nangkep. Tapi tentang pengatur dari keseluruhan itu sebetulnya inti dari bagaimana kita menggunakan memilih. Oh, ini knowledge ini untuk mengatasi masalah ini. Trainingnya begini gitu. Itu Ibu mungkin ini kalau lebih menjelaskan yang tadi disebutkan. Jadi Ibu tidak Rini gimana soal kata-kata itu? kenapa? Ibu Rini gimana tadi kalau disambung dengan pendapatnya Ibu Grace? Ya, Soal pengatur dari bagus sekali ya. keseluruhan. Ya, bagus sekali ya Bu Grace memberikan penjelasan yang dikaitkan dengan kurikulum dan kompetensi. Dari penjelasan Bu Grace yang bisa saya sambungkan lebih kepada the training itself itu bukan sekedar pelatihan yang sifatnya mengarah pada perilaku semata, itu berbahaya karena menjadikan kita lebih kerdil, tidak ada bedanya dengan induction. Tetapi training yang diharapkan akan membuka channel terhadap peta ya, denah, membuka terhadap denah-denah bagaimana kita masuk dalam satu how to-nya itu dari satu ke hal yang lainnya gitu. Bukan sebagai, kan tadi yang menjadi guided discovery sama exploratory itu di dalam bentuk jadi pengaturan itu gimana ya, the training itself itu bukan memberikan satu bagian, tetapi ini satu untuk membuka hal-hal yang lainnya gitu. Once we ngerti yang ini, kita akan mampu dengan sendirinya kayak kita dikasih cahaya, kayak lighthouse gitu ya, kayak lighthouse. Jadi kita dibimbing untuk bisa berjalan dengan sendirinya dengan aman begitu. Saya paham, Bu. Saya paham. Nanti saya coba sarikan ya dari Grace sama dari Rini ya.